Kita sudah bersambungan sekarang dengan pakar pendidikan anak dan keluarga, Ayah Edi. Ayah Edi, tanggal 29 Juni kemarin kita peringati Hari Keluarga Nasional, Harganas. Saya ingin dengar nih, apa catatan penting Ayah Edi kalau kita bicara tentang peran dan fungsi keluarga dalam konteks berbangsa dan bernegara gitu, Ayah Edi? Kira-kira 15 tahun yang lalu ya, saya menggagas program Indonesian Strong from Home. Saya ingat. Membangun Indonesia yang kuat dari rumah. Iya. 15 tahun lalu itu? 15 tahun lalu. Dan program itu pernah disambut oleh seorang menteri pendidikan waktu itu, mengirim staf khususnya bertemu saya untuk bertanya seperti apa spesifiknya program Indonesian Strong from Home. Kemudian kami ngobrol di sebuah tempat ya selama kurang lebih 2 jam, mengurai detail program itu seperti apa, dan beliau berjanji akan membahasnya di tingkat lanjutan. Tapi ketika belum lama program itu mau digulirkan, Pak Menterinya udah dicopot. Oke. Gitu, diganti ya. Jadi padahal beliau menurut saya adalah orang yang sangat kompeten di bidang pendidikan, karena sebelumnya adalah seorang rektor Paramadina kalau tidak salah. I see. Jadi nggak lanjut lagi perbincangan Ayah Edi dengan Bapak Menteri itu, program-programnya berhenti. Iya, jelas berhenti karena sudah tidak dijadikan menteri lagi atau dicopot dari Menteri Pendidikan, dan itu saya amat sayangkan sekali. Padahal kita sudah mengerucut pada rencana pelaksanaan program. Oke. Dan tahun ini temanya itu dari keluarga untuk Indonesia Maju, itu agak relevan atau nyambung dengan Indonesia Strong from Home. Ya, memang dasarnya seperti itu. Waktu saya ditanya oleh stafsus menteri waktu itu, apa di balik Indonesian Strong from Home ini? Ya, saya katakan kalau Indonesia ini mau maju, maka kita harus tahu akar Indonesia ini dari mana. Nah, Indonesia ini akarnya dari keluarga. Nah, jadi Indonesia akan bisa kuat kalau satu keluarga kuat. Bayangkan bagaimana kita bisa membangun Indonesia yang sekian besarnya menjadi kuat kalau kita tidak menyentuh akarnya. Akar Indonesia itu keluarga. Kalau satu RT keluarganya kuat, maka RT itu akan segera menjadi RT yang sangat maju. Kalau satu kampung keluarga-keluarganya terdidik kuat, orang tuanya terdidik bagus, maka kampung itu maju. Kemudian kita melangkah lagi ke satu kabupaten, satu provinsi, dan kumpulan provinsi dari keluarga yang kuat ini, itulah Indonesia. Jadi kalau itu yang digagas programnya, yang dikerjakan programnya, maka kita berharap Indonesia maju. Tapi kalau sekarang kan cuma semboyan, cuma jargon, cuma ucapan Indonesia Emas 2045. Tapi apa konsepnya untuk mencapai ke sana itu apa? Kita nggak lihat, nggak jelas. Gitu. Padahal yang paling dasar ya itu, dengan memajukan keluarga satu persatu, RT, RW, kampung, desa, kecamatan, itu nanti sangat realistis gitu. Nggak ada yang bisa menyangkal. Nah, mungkin kita ulang lagi nih poin-poin penting yang Ayah Edi catat gitu ya. Bagaimana menguatkan keluarga, membuat strong home kita untuk Indonesia yang strong juga. Apa hal-hal penting yang perlu kita perhatikan nih, Ayah Edi? Mungkin bisa share lagi. Kenapa saya memilih parenting walaupun tidak punya background pendidikan ya? Nah, begini, bahwa saya melihat semua kerusakan anak itu bukan berawal dari sekolah, tapi berawal dari rumah. Ya, dari orang tuanya yang tidak mampu mendidik anaknya dengan benar. Nah, kenapa tidak mampu mendidik orang tua? Orang tua tidak mampu mendidik dengan benar? Karena tidak ada yang namanya sekolah jadi orang tua. Sekolah mendidik anak. Mau jadi dokter yang benar, ada sekolahnya. Mau jadi pilot yang benar, ada sekolahnya. Hanya
jadi orang tua yang nggak pakai sekolah tiba-tiba mendidik anak. Sedangkan kalau kita bicara dokter kalau nggak lulus sekolah atau nggak sekolah kedokteran terus nggak lulus jadi dokter, maka dia akan disebut sebagai dokter gadungan. Nah pertanyaannya, kalau orang tua nggak pernah sekolah dan kalau sekolah pun belum tentu lulus jadi orang tua yang pandai mendidik anak, lantas tiba-tiba jadi orang tua ketika punya anak, apa namanya orang tua semacam itu? Apa nggak boleh juga kita sebut sebagai orang tua gadungan gitu? Jadi letak permasalahannya bukan di anak, jadi nggak ada anak bermasalah, yang ada orang tua bermasalah. Itu sudah saya buktikan ketika saya mendirikan sekolah saya sendiri. Saya evaluasi bahwa setiap anak yang bermasalah di sekolah pasti akarnya kalau kita cari ketemunya di rumah. Entah orang tuanya suami istri nggak harmonis, entah orang tuanya keras, istrinya lembut dan mereka saling bertengkar, atau terlalu memanjakan anak, semua berawalnya dari rumah. Kemudian ketika bersekolah, ngumpul di sekolah, jadi kumpulan anak-anak yang dididik bermasalah. Nah, akarnya kalau mau membenahi ini, jangan anaknya yang jangan anaknya saja yang diperbaiki, tapi orang tuanya diperbaiki. Makanya waktu saya mendirikan sekolah di Bali itu orang tuanya berkomentar begini, ini yang sekolah bukan anaknya, tapi orang tuanya. Nah, terus saya katakan, kenapa begini? Iya, memang betul itu yang saya lakukan. Karena begini, hasil survei saya menunjukkan bahwa kalau orang tuanya berkualifikasi A, maka anaknya pasti A. Nah, jadi A itu maksudnya kami punya kualifikasi A ya untuk orang tua yang menyekolahkan di tempat kami gitu. Jadi kualifikasi C itu seperti apa, B itu seperti apa, A seperti apa, bahkan D seperti apa. Nah kalau mereka sudah masuk ke kualifikasi B, pasti anaknya B. Karena anak itu adalah refleksi orang tua, cermin orang tua. Menarik. Jadi kalau begitu, kalau kita bawa konteks ke sekarang nih, nggak cuma anak yang dikirim ke barak militer ya, orang tua juga perlu. Iya, kalau anaknya saja, anak ini kan efek dari hasil didik orang tuanya. Kemudian dikirim ke barak, dikembalikan ke rumah, dan rumahnya masih seperti yang dulu. Nah, Ayah Edi, jadi ini mungkin kalau mau bagus memang masuk ke sekolah parenting gitu ya. Jadi awal itu dia dulu yang digagas oleh Pak Menteri adalah bikin sekolah parenting. Sekolah parenting dari negara untuk rakyat gitu ya. Seperti itu gagasan waktu ketemu sama saya. Hanya beliau ingin membuat dalam bentuk wujud gedung-gedung. Saya katakan tidak seperti itu. Kalau mau bikin sekolah parenting cukup pakai stasiun radio atau televisi. Di sana kita adakan program parenting, pembahasan parenting setiap hari atau setiap Sabtu akhir pekan. Ya, jadi lebih ke idenya ya, bukan, karena kan saya bayangkan orang tua juga kalau misalnya meluangkan waktu datang ke sekolah, literally sekolah, gedung sekolah juga agak repot. Kita kan sibuk dengan urusan macam-macam, Ayah Edi. Persis, makanya saya katakan sama Pak Stafsus Menteri, nggak akan jalan itu. Bangun gedungnya berapa lama, cari dosennya dari mana, kemudian cocok apa enggak. Nah, kemudian kalau kita gunakan stasiun-stasiun radio yang ada di pelosok daerah, pasti ada di setiap daerah. Itu lebih menyentuh, lebih langsung, tanpa kos yang berlebihan. Siap. Mereka bisa dengarkan kapan saja, nggak harus datang ke sekolah. Kalau perlu dia bawa radionya, dia tenteng, kalaupun sambil pergi masih tetap bisa dengar. Menarik itu. Tapi Ayah Edi ke substansi masalah. Jadi kira-kira campaign apa yang akan disuarakan di sekolah parenting dalam tanda kutip ya, lewat kampanye di berbagai media, bisa lewat radio. Pertama saya yakin tentang membedah paradigma gitu ya, bahwa kita orang tua tuh matters banget bagi anak gitu. Lalu apalagi setelah membedah paradigma orang tua, technical skill-nya apa? Begini, anak kita itu mewarisi pola asuh kita. Nanti dia kalau jadi orang tua bakal begitu lagi. Nah, kita ini mewarisi pola asuh orang tua kita dalam mendidik anak kita. Jadi nilai kebenaran mendidik itu bukan berdasarkan ilmu pengetahuan atau hasil research atau teknik-teknik yang
approve atau dilegitimate oleh ilmu psikologi, tapi lebih kepada bagaimana dulu kita dididik oleh orang tuanya. Jadi kita ini adalah victim of a victim. Jadi orang tua yang nggak beres itu bisa dipastikan dulu orang tuanya dia pun sama. Makanya siapa yang mau memutus mata rantai ini? Bagaimana cara memutusnya? Kalau nggak kan terus circling. Benar. Makanya saya bilang, saya yang akan memutus mata rantai ini. Makanya saya memilih jadi Ayah Edi sebagai percontohan pertama. Bisa loh ayah itu mendidik anaknya. Kalau dulu kan orang udah punya stigma bahwa mendidik itu ibu, mendidik itu mama. Mendidik itu adalah urusannya perempuan. Oh enggak. Kalau kita dulu waktu membuat anak kita sama-sama, ya waktu mendidik ya sama-sama juga. Iya, menarik. Ini juga yang belum rata nih paradigma seperti ini. Oke, Ayah Edi, memang seperti Anda bilang harus berkelanjutan ya, ide untuk menjadikan para orang tua ini paham dan bisa mendidik keluarga dengan benar. Tapi mungkin dikasih satu contoh keterampilan sebagai orang tua ini dalam konteks misalnya sekarang nih anak kita tinggal di dunia maya dengan kayak dia punya lingkungan sendiri di dunia maya, seolah-olah terputus dengan hubungan real gitu ya. Ini orang tua cara ngomongnya gimana? Paradigmanya gimana? Ngomongnya gimana? Mungkin satu contoh ini dulu. Ini teknis sudah ya, teknis ya. Ya, dikit. Baik, saya ambil contoh dari keluarga saya sendiri. Banyak orang tua yang ngasih gadget tanpa tahu dampaknya, tanpa memperhitungkan dampaknya. Awalnya mereka berharap bahwa supaya anaknya nggak rese gitu katanya. Awalnya supaya anaknya nggak begini-begini. Dikasih gadget biar diem, biar tenang. Bener. Nah begitu dia mulai kecanduan, baru dia rame dan nggak merasa bersalah. Siapa yang ngasih gadget dulu? Nah inilah yang dimaksud sebagai pendidikan parenting yang menyentuh semua sektor dan akar masalah yang terjadi pada anak kita. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan pertama kali, saya mengatakan bahwa kalian nggak boleh pegang gadget, tapi ayah belikan laptop. Gunakan laptop ini dan saya mengajarinya bagaimana caranya. Kemudian bareng-bareng browsing apa. Bahkan ketika mereka menyukai game, saya ikutan main game. Nah kalau orang-orang bilang anak nggak boleh main game, siapa bilang? Anak saya sekarang malah programmer game, tapi game untuk pembuatan program edukasi. Mengubah game itu menjadi alat ajar seperti yang dilakukan di Finlandia, di Amerika, di negara-negara maju. Nah, kenapa kita harus terlibat di semua aktivitas mereka? Nah, ini involvement, keterlibatan orang tua di setiap aktivitas anak kita. Itu membuat anak kita tahu apa yang mereka lakukan, mana yang salah, mana yang benar. Kalau yang salah kita berikan pengertian. Anak saya awal main game itu main game tembak-tembakan, namanya Counter Strike. Di situ ada teroris dan anti teroris. Karena mereka belum mengerti apa itu teroris atau anti teroris, mereka kadang pilih anti teroris, kadang pilih teroris. Nah, kemudian saya tanya, kamu lagi mainin siapa? Teroris ayah, dengan bangga dia bilang. Emang teroris itu apa? Apa ayah? Teroris itu kan tentara gitu. Oh bukan nak. Teroris itu begini ya. Nih, saya kasih gambaran berdua tuh, saya ajarin begini. Habis gitu dia nggak pernah lagi berperan sebagai teroris. Jadi ambil polisinya. Terus begitu lama-lama saya jelaskan. Nah, nembak-nembakan ini. Terus yang ditembak mati. Bayangkan kalau ada orang seperti teroris ini nembak ayah mati. Kira-kira perasaan kamu seperti apa? Menarik. Nangis dia. Habis nangis berhenti main itu. Ganti Roblox sama Minecraft. Jadi itu teknis yang saya ajarkan kepada orang tua. Itu berawal dari paradigma bahwa kita itu betul-betul akan ngaruh ke anak. Kemudian tekniknya adalah kita involve ya, terlibat gitu. Jangan jaim, jangan jaga jarak, kira-kira begitu Ayah Edi. Iya, kalau ada sesuatu yang kita nilai ini nggak baik, jangan dibenci, tapi didekati, diberi pengertian, dikasih pendekatan sensing atau feeling.
Bayangkan kalau teroris ini ada beneran, terus nembak ayah mati dan dedek sama mas nggak punya ayah lagi. Dalam itu buat mereka. Setuju. Baik, Mitra Idola, ada ya gambaran ya, semoga ini menjadi pemantik pemicu ya untuk aku akan melakukan lebih baik lagi tuh anak-anak saya. Ayah Edi, terima kasih dalam waktu yang singkat ini memberikan insight baru untuk pendengar kami di Radio Idola Semarang. Terima kasih kembali sudah memberikan kesempatan untuk berbagi. Siap. Ada pendengar namanya Ibu Jevina, Pelamongan Hijau Semarang. Salam buat Ayah Edi, kata Ibu Jevina. Ya, salam kembali untuk Ibu dan keluarga. Mudah-mudahan saya sering mendapatkan panggung untuk memberikan pencerahan parenting. Siap. Selama ini yang paling sering baru Idola, mudah-mudahan nanti siap. Tambah ya. Ya, itu harapan kita. Saya sepakat sama Ayah Edi tuh, manfaatkan radio untuk campaign tentang keluarga yang berdaya, karena betul Indonesia Strong from Home seperti tema Harganas tahun ini, dari keluarga untuk Indonesia maju. Ayah Edi, terima kasih sekali lagi, sampai jumpa. Terima kasih kembali, sampai jumpa.